Nama Diah Mardiah, saya asal dari Garut, tepatnya di Tarogong Kaler, tinggal di Lancabungur, Desa Malakasari sebagai pembina dan sekaligus pengajar dari Rumah Quran Binar Cahaya. Sehari-hari ngajar anak-anak dari masjid ke masjid, kalau hari Minggu jualan, seperti itu. Ketika saya pindah ke sini ternyata ingin mengamalkan sedikitnya ilmu dengan anak-anak, terutama tetangga-tetangga saya yang memang pada saat itu belum bisa baca Al-Quran, dan sampai sekarang menetapkan diri untuk bertahan di sini di Lancabungur. Semoga Allah ridho untuk menjadi pengajar, berjuang, karena kalau misalkan tempat tinggal tetap kita itu adalah kuburan, seperti itu. Tentunya ingin mendapatkan pahala jariah, mudah-mudahan dari setiap huruf yang nantinya mereka baca untuk saya ketika saya nanti pulang. Yang keduanya memang ingin bermanfaat untuk lingkungan sekitar, terutama di sini. Yang ketiganya karena memang sudah ada azam niat dan azam sama suami ketika saya mengajar. Ada kendala-kendala yang akhirnya rumah saya diwakafkan di sini. Ya mudah-mudahan nantinya meskipun saya tidak ada di sini tetap bisa jalan gitu rumah Quran ini. Enggak, paling untuk sekarang ada infak sehari 500, tapi ya begitulah namanya anak-anak ya. Insya Allah untuk di sini bayarnya pakai doa. Kalau dibayar dengan uang, saya banyak kebutuhan, habis, seperti itu ya. Tapi kalau dengan doa terus mengalir, seperti itu. Dan satu, kalau misalkan contoh ya, ketika kalau anak-anak, apalagi mohon maaf ya, ketika orang tua, bayar berapa sih gitu ya. Ini ngaji, kadang-kadang kok menjual belikan ilmu kayak gitu. Kalau kita niatnya ingin bersedekah, berdakwah, mungkin si gaji itu akan bermanfaat dan mungkin nanti bisa ditanyakan ketika kita meninggal ya. Tetapi kalau untuk menggaji, ya nanti akan balik tuntutan, bukan tuntunan kalau menurut saya, seperti itu. Nah, kenapa saya kalau ngaji di sini bayar aja pakai doa? Karena ketika doa kamu mau ikro, ketika berdoa Allah gerakan siapa yang mau berwakaf, akhirnya ada. Nah, kalau uang, misalkan gini, ada uang, tapi kalau ikronya nggak ada gimana? Kayak gitu kan. Tapi kalau doa, insya Allah mau apapun dan doa itu ya nggak akan habis gitu. Kalau uang ada habisnya, kalau doa itu nggak akan habis. Kalau menurut saya seperti itu. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan menggunakan metode tilawati itu, ngajar itu lebih cepat karena bisa kebayangkan 90 orang gitu. Kami pernah mengalami serangan karena ya Allahu alam itu mungkin sudah jalan perjuangan kami ya. Sampai di kami anak-anak tidak boleh ngaji ke saya gitu. Mangga saya pernah juga arahkan ke suatu lembaga, silahkan itu mah. Tapi anak-anak ada yang diarahkan ke lembaga lain itu malah dia tidak mengaji. Nah ini gimana caranya? Ya akhirnya saya bertahan gitu. Dan alhamdulillah singkat ceritanya di tahun 2021 saya mewakafkan rumah untuk dijadikan musola sekaligus tempat ngaji anak-anak. Dan sampai saat ini anak-anak yang bertahan ada di 47 anak, dan 6 orang anak ini suka mondok, jadi ada kamar untuk anak-anak. Dan mudah-mudahan yang 6 orang ini saya berharap minta doanya juga untuk semua menjadi penerus saya gitu, seperti itu. Bunyinya un, do, un, ulangi. Fathah bunyinya a, kasroh bunyinya i, dhammah bunyinya u, fathah bunyinya
Al-Quran. Alhamdulillah ada yang bantu, ada teman-teman juga gitu, karena yakin ketika kita berjuang di jalan Allah, Allah lah yang akan membantu kita, seperti itu. Dan waktu itu pun juga posisi saya lagi bisnis. Sebelum corona saya tinggalkan bisnis untuk mengajar, sehingga saya sekarang menjadi pengajar, dan alhamdulillah sekarang mau mulai lagi bisnis, dan mudah-mudahan bisnis ini bisa bermanfaat meskipun cuma 1 minggu sekali, seperti ini. Kalau saya berjualan memang karena yang pertama kebutuhan, siapa orang yang tidak butuh dengan uang ya. Tapi ketika uang itu mau diapakan, nah itu jadi pertanyaan. Nah alhamdulillah untuk saat ini saya mulai lagi berjualan di event-event ya, salah satunya di Percikan Iman, Bazar Percikan Iman. Nah hasil dari hasil dari untung dari jualan saya itu alhamdulillah sebagiannya untuk biaya operasional sini. Dan memang jualan kami itu untuk saat ini mengajarkan lagi binaan-binaan kami, dalam artian di situ ada guru-guru Al-Qur'annya yang saya ajak untuk mencari tambahan ya, karena tadi untuk saya sendiri belum bisa menggaji guru Al-Qur'an, baru sebatas kalau ada donatur atau yang nitip gitu, sebatas untuk transportnya ya. Dari mana untuk menggaji mereka itu, yaitu dari situ. Kemudian meskipun tidak seberapa ya, setiap bazar, setiap saya jualan itu ada jatah untuk biaya operasional, listrik, kemudian air ya, air minum dan air air untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada juga kalau saya setiap Jumat di Garut, di daerah Bale Endah, dan di sini anak-anak store hafalan. Nah, ketika anak-anak store hafalan itu saya kasih hadiah gitu. Hadiahnya mungkin tak seberapa ya. Nah, itu dari situ juga dari hasil saya berjualan. Meskipun saya sendiri juga sedang diuji sama Allah ya, berupa sesuatu tidak bisa diceritakan. Ya pada intinya mah mesti saya harus berjuang lagi untuk mencari materi gitu. Tapi alhamdulillah dari suami pun ada gitu. Tapi kan kita ingin ada lebihnya biar bermanfaat untuk orang ya, salah satunya dengan berjualan itu. Meskipun kadang-kadang ya kalau namanya jualan ada untung ada rugi, kalau dihitung matematika ya memang seperti itu ya. Tapi kalau kita yakin, hanya orang-orang yang yakin saja, jualan itu nggak ada ruginya. Kalau misalkan kita rugi di sisa barang ya kita tinggal bagikan saja kepada orang yang membutuhkan kayak gitu. Kalau dari matematika mah ya memang gitu. Dulu sedang putur ketika saya berjuang ingin membubarkan rumah ini gitu. Mohon maaf ya. Tetapi ketika saya ditinggal sama ibu, apa sih yang bisa saya berikan ketika beliau sudah tidak ada gitu, selain dari mungkin ilmu yang sedikit saya punya dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau gitu. Yang kedua adalah guru-guru saya. Ketika saya putur mau membubarkan, ketika ibu meninggal, saya mau sudah saja menyudahi perjuangan ini. Kata guru-guru saya, itu adalah ladang kamu untuk berbuat baik kepada ibu dengan cara itu. Dan yang ketiga adalah suami yang suka mensupport. Ayo bangun, biarkan mereka mah dengan merekanya, yang penting kita fokus tujuan kepada Allah, seperti itu. Nah mungkin itu. Dan yang keempat, murid-murid. Kalau saya tinggalin, mereka mau kemana? Karena tidak semua murid-murid atau anak-anak saya, anak-anak binaan saya mau pindah ke lembaga lain, seperti itu. Mereka yang cocok dengan saya meskipun saya nggak ada gitu. Saya suka bilangnya, kalau tadi nggak ada tetap ngaji mah harus. Tapi dengan tempat di sini, ngaji aja sendiri sama temennya, seperti itu. Mungkin 4 orang itu, ibu, guru, suami, dan murid, seperti itu. Doa pertama
sama ketika saya nanti sudah Allah suruh berhenti untuk mengajar, ketika nanti saya sudah Allah panggil untuk berhenti berjuang, harapan saya ada yang meneruskan perjuangan di sini. Karena apa? Ini ada titipan-titipan para donatur, titipan-titipan para muwakif. Ketika nanti nauzubillah ya, kalau tidak ada yang meneruskan, mau siapa gitu kan? Makanya saya di sini berdoa dan mohon juga untuk semuanya, minta diaminkan, semoga salah satu binaan saya bisa meneruskan perjuangan. Boleh anak saya, boleh anak-anak dari rahim yang lain yang saya jadikan anak ketika mengaji. Dan harapannya, saya berharap sebelum saya berhenti berjuang, sebelum saya meninggal, hutang dari musola ini sudah dilunaskan. Seperti itu. Dan mudah-mudahan saya juga, harapan saya semakin banyak orang-orang yang mau berjuang seperti, mohon maaf bukannya saya merasa lebih baik lagi, seperti saya, coba dilihat lagi di sekitaran kita, barangkali di sekitaran kita itu banyak orang yang belum bisa baca Al-Quran, seperti itu ya, coba dilihat, coba diajak. Dan untuk orang tua, coba lebih banyak memotivasi anak untuk cinta Al-Quran, seperti itu. Karena apa? Di zaman sekarang, kalau kita tidak bisa mengimbangi anak-anak dengan, mohon maaf ya, gadgetnya, itu ngaji itu nggak akan mau anak itu, lebih enak dengan handphonenya gitu. Nah, jadikan saja handphone itu ladang buat mereka ngaji. Misalkan dilihatkan konten-konten tentang ngaji gitu, YouTube tentang ngaji, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu.